Selamat datang di JSL Bejo Shop. Berikut ini adalah kita akan trial ya. Kita lakukan percobaan dari awal ya. Jadi ini adalah sensor radar yang kami jual. Jadi ini udah benar-benar masih baru, kita belum buka sama sekali. Ya, teman-teman juga tahu setting awalnya seperti apa. Dan kita akan coba setting, ini range-nya adalah 0 sampai 40 meter. Jadi 0 sampai 40 meter, tapi bisa digunakan bermacam-macam. Jadi sesuai dengan maksimalnya cuma 40 meter. Kita misalnya mau setting 10 meter. Nah, kita akan coba simulasikan ya. Jadi kita akan lakukan penyetingan seolah-olah kita akan lihat atau mengukur level itu 0 sampai 10 meter ya. Jadi ini maksimalnya 0 sampai 40, outputnya 420 RS 485. Kita nanti fokus perubahan input range ya. Jadi kita akan coba di setting di 0 sampai 10 meter ya. Itu kemudian ini buku tunjuknya ya, manualnya ini ya. Ini untuk setting Modbus. Oke, kita nggak setting Modbus, kita khusus hari ini kita akan coba untuk setting range aja ya. Range-nya kita akan setting jadi 010 ya, atau 05 bisa, tapi kita coba 010 karena sesuai dengan manualnya ya. Kita akan lihat sesuai manualnya. Jadi manualnya kita akan set contohnya di 010 ya. Ini manual. Nanti kalau butuh kita ada PDF-nya juga, nanti kita akan kirim PDF-nya. Ini ya, ini lebih jelas dan ini berwarna. Jadi nanti kita akan berpedoman ke PDF ini. Jadi kalau teman-teman minta silahkan di chat aja ya, di chat dan kita akan hubungi lewat WA nantinya. Oke, kita akan pedoman ini, kita akan singkirkan dulu kantongnya. Yang kedua adalah alat yang kita gunakan untuk kontrol, untuk melihat adalah ini bar grafik ya, level controller yang inputnya universal, outputnya 4 relay. Ini bermacam-macam, ada outputnya juga RS485. Jadi lihat aja di toko kami di JSL Bejo Shop atau toko teknik pintar. Jadi isinya seperti ini. Ini benar-benar kita buka dari awal, nanti settingannya juga ada ya. Ini manualnya. Kemudian nanti kita akan set. Ya, ada juga ini khusus untuk membahas yang bar grafik ini di video khusus. Ya, ada, bisa dilihat di channel kami JSL Bejo Shop. Ya, jadi ini ya, kita akan coba satu persatu. Oke, kita singkirin dulu. Nah, yang penting justru ini dulu, kita akan buka ini nih. Buka ini, kita akan lihat outputnya. Ini harus lihat ya. Jadi defaultnya atau setting awalnya ada 4 kabel. Kabelnya ini ada di RS485. Kita harus pindah ini RS485 ya, kita harus pindah ke 420 karena kita tidak menggunakan RS485, kecuali kalau teman-teman menggunakan RS485 bisa dipakai ini. Jadi ini pilihan, kabelnya juga bisa diganti. Ini kabelnya juga bisa diganti ya. Jadi misalnya ada 6 kabel sehingga bisa dipakai semua, jadi sesuai kebutuhan atau lebih. Ini ada kontak
K2 dan K1 ini kontak relaynya, jadi bisa digunakan juga kontak relay di sini. Oke, tapi ini kita akan coba untuk output 48 output 420. Caranya gampang, nggak usah dilepas, ini cabut aja ya, cabut terus ini dipindah. Nah, kita pindah. Oke, jadi ini lihat, yang warna hijau adalah plus, yang warna kuning adalah minus. Ya, ini di sini. Saya ulangi lagi, yang warna biru adalah minus 24 volt, merah plus 24 volt, kuning minus 420, hijau plus 420 ya. Oke, kita akan sambungkan ke sini. Kita akan pakai ini yang lebih mudah ya. Jadi ini suplai 24 voltnya, kita akan sambungkan. Plusnya ini, minusnya di biru. Oke. Terus ini nanti masuk ke sensor sini ya. Jadi yang warna hijau adalah plus, warna kuning adalah minus. Dah. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita akan sambungkan ke sini. Karena ini sensornya adalah 420 tapi menggunakan 4 kabel, makanya kita masukinnya ke 4 kabel juga, sistem 4 kabel. Ini kita tutup dulu. Karena ini menggunakan 4 kabel, maksudnya 4 kabel itu suplainya tersendiri ya. Jadi nggak menggunakan suplai di sini tapi tersendiri. Makanya ini nyambungnya ke sini, ke 5-nya itu minus, kemudian 7-nya plus. Oke, kemudian kita butuh powernya di 2324, ini 220. Oke, ini udah siap untuk kontrol. Nah, kita butuh power supply 24 volt ya. Ini kita akan masukkan ya. Ingat plus minusnya jangan kebalik ya. Kita masukkan. Oke, ini udah nyala ya, nyala. Ini settingannya masih 40, masih ngaco, biarin dulu. Kita biarin dulu ya. Jadi jangan dilihat dulu. Nanti setelah dia nanti akan update. Nah, ini dia akan update. Oke, kita nyalain dulu ininya. Ya. Oke, nah untuk awal kita harus setting dulu ya. Setting dulu di sini. Setting dulu di setting sistem. Kita akan setting ini kan totalnya 40. Ya, kalau kita bisa lihat gini berarti langsung ini settingannya di 0 sampai 40. Nah, supaya kita bisa melihat nyeting, kita harus masuk ke sistem. Jadi saya kasih tahu dulu, tombol ini adalah tombol enter atau masuk. Nanti kita sering pakai ini. Kemudian tombol ini adalah tombol untuk geser atas ke bawah. Jadi diingat ya. Terus yang tombol ini untuk merubah numerik atau angka. Jadi nggak bisa naik turun, tapi naik terus nanti sampai dia berubah menjadi 0 lagi. Kemudian ini adalah tombol kembali atau escape. Ya, ini penting, ini
supaya bisa teman-teman lihat. Nah, sekarang kita harus masuk, ini adalah rootnya. Jadi kita nanti masuknya ke sini, output management ya, di current range. Voltage range kita nggak perlu karena ini nggak pakai ya. Kemudian di sini current range, dan nanti masuknya di high setting ya, high setting di sini. Oke, kita akan mulai. Jadi ini penting, kita tekan ini selama 2 detik. Nah, sampai muncul gambar ini ya, kita confirm, tekan lagi ya. Kita masuk ke user management, ini penting ya, masuknya ke user management ya. Nanti masuknya ke sini, output management, user management. Kemudian kita enter. Ini harus ada password dulu nih ya, 2 detik, confirm user management. Passwordnya ini masukin angka 1, tekan yang ini ya. Nah, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk ke sini, ke dalam sini, user chat ya. User chat ini maksudnya kalau kita tekan, nah ada language dan sebagainya, kita nggak perlu, sudah bahasa Inggris, kontras, backlight dan sebagainya ya. Ini kita skip aja. Tipe current tipe juga kita kalau mau geser silahkan. Nah, kita coba current tipe. Nah, ini kita udah setting 420 ya. Ini setting ininya sudah apa namanya, defaultnya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke output management nih ya, turun ini output management, enter. Nah, ini masuk ke current ring. Nah, ini yang penting, current ringnya kita tekan. Nah, ini kan setting awalnya 4 mili itu 0 meter, 20 mili itu 40 meter. Nah, kita harus ubah ini menjadi 10. Caranya adalah terus kita coba tekan ini, enter aja deh. Nah, tekan enter ya, jadi berubah ke bawah ya. Jadi tekan enter, berubah ke bawah. Oke, tekan enter, berubah ke bawah. Kita turunin ini menjadi 10, tekan ini ya, 5. Nah, 10 kita tekan enter. Nah, oke, kita cek lagi nih, udah 10 ya. Oke, tekan escape. Nah, setelah itu kita akan turun, kita akan keluar dulu, masuk ke kalibrasi sistem. Jadi keluarnya ke sini. Nah, turun, ini kan masuk, turun ke sini. Cal set. Ini yang penting ini, kalau nggak bisa. Tekan. Nah, ini level set. Kita misalnya tekan ini masih sesuai dengan yang sebelumnya karena kita belum ubah. Kita keluar dulu. Nih HGT set, turun. Nah, ini yang kita ubah ya, jadi 10. Oke, confirm. Nah, kita coba level setnya, kita coba lihat. Nah, ini sudah berubah, jadi nggak perlu mengubah yang level set, tapi yang tadi yang perlu diubah. Kita keluar lagi, kita cek lagi, udah 10 ya. Oke, confirm, keluar, escape.
escape dan nah ini sekarang sudah 10 ya. Jadi ini sekarang udah 10. Jadi ini sudah settingnya 10. Jadi kalau kita lihat begini, ini jaraknya kan kira-kira nanti ini masih belum berubah. Nah, sekarang udah berubah. Jadi dia ada waktu jeda sekitar 30 second ya. Dia membacanya. Nah, sekarang udah benar, ini kan jaraknya sekitar 60 cm ya. Di bawah sini sampai lantai itu 60 cm. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, lihat ini ya. Oke, kita lihat yang di display kok masih ngaco. Nah, ini karena belum di setting. Kita akan setting, tekan gak lama sampai keluar AHA gini, kita geser turun ke bawah sampai keluar pas. Ini password, tekan passwordnya 555. Enter. Nah, SN-nya ini sudah benar 15 karena 420. Nanti bisa dilihat di video yang berikutnya ya, yang untuk khusus bahas yang untuk ini. Ya, tapi ini yang penting adalah sebenarnya di PUH-nya ini 500. Kita keluar dulu deh. Kita ke digital dulu. Dotnya kita buat 2 misalnya atau 3 ya. Karena ini 3. Sama biar disamain. Dotnya 3, kemudian PUL-nya 0, PUH-nya, nah ini kita ubah menjadi 10. Oh, ini nggak bisa, berarti dotnya harus 2. Ini dot itu digitalnya ya. Nah, kita PUH-nya kita ubah 10. Oke, 10. Nah, terus turun lagi. Yang penting ini PUH ini harus diubah ke 10. Ya. Jadi tadi OUH itu sesuai dengan yang PUH tadi. Jadi setting EUH dan OUH itu sama, harus sama ya. Ini udah benar, kita lewat. Nah, sekarang udah sesuai ya. Jadi di sininya 09349, ini 935 ya, pembulatan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi radar ini kita bisa set sesuai kebutuhan. Jadi range maksimalnya hanya ini yang maksimalnya 40 meter, tapi kalaupun butuh 1 meter pun bisa ya. Butuh 20 meter bisa, butuh 30 meter bisa, 40 meter bisa. Jadi cara settingannya seperti itu ya. Jika ada kesulitan, ada masalah, bisa komunikasi ya, bisa beli di tempat kami di Jasa Bejo Shop, ada linknya di situ untuk langsung masuk ke sensor ini, radar sensor ini ya. Radar sensor ini banyak teflon ini, jadi kuat untuk bahan chemical, tapi memang ini tidak digunakan untuk kondisi panas maupun bertekanan. Kalau untuk yang tipe yang untuk panas dan bertekanan ada tipe tersendiri, casingnya menggunakan stainless steel, itu ada tipe tersendiri, nanti kita akan buatkan ya. Itu teman-teman, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.